Hai semua, perkenalkan nama saya Siti Zuliana dengan nomor NPM 18312340240240322. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi manajemen, yaitu anggaran laba rugi, anggaran keuangan. Anggaran laba rugi adalah rencana laba yang terdiri atas laba kotor, yaitu hasil penjualan dikurangi harga pokok penjualan, di mana setelah didapat laba operasi, yaitu laba kotor dikurangi biaya-biaya atau expense, kemudian laba operasi dikurangi bunga dan beban pajak, penghasilan, maka didapatkanlah laba bersih. Perencanaan laba adalah pengembangan dari suatu rencana operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan. Pendekatan dalam menentukan sasaran anggaran laba, yaitu metode priori. Sasaran laba mendominasi perencanaan. Pada permulaan, manajemen menentukan spesifikasi suatu tingkat pengembalian yang diharapkan, kemudian menunaikan realisasi dari sasaran tersebut melalui perencanaan. Kemudian metode posteriori. Sasaran laba adalah subordinasi dari perencanaan dan dinyatakan sebagai suatu hasil dari perencanaan. Dan selanjutnya metode pragmatik. Manajemen menggunakan suatu standar laba yang telah diuji dan disetujui oleh pengalaman. Long range profit planning dan short range budget. Perencanaan jangka panjang merupakan proses berkelanjutan dalam membuat keputusan sekarang secara sistematis dan dengan kemungkinan pengetahuan terhadap masa depannya. Mengorganisasikan usaha yang dibutuhkan untuk menentukan keputusan dan mengukur hasil dari keputusan ini dan dibandingkan dengan pengharapan melalui organisasi. Long range profit planning dijabarkan dalam short range budget. Hasil akhir dari semua anggaran penjualan, biaya komersial, biaya administrasi, dan umum diringkas dalam laporan laba rugi. Anggaran keuangan. Anggaran keuangan adalah anggaran yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Jenis-jenis anggaran keuangan dan pengertiannya, yaitu yang pertama, anggaran penjual adalah anggaran yang menerangkan secara terperinci dan teliti tentang penjualan di masa datang, di mana di dalamnya ada rencana tentang jenis barang, jumlah, harga, waktu, serta tempat penjualan barang. Dan kemudian anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang diproduksi selama periode yang akan datang. Dan selanjutnya, anggaran biaya bahan baku adalah anggaran yang bertujuan untuk menentukan berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan untuk diproduksi dan berisi perencanaan mengenai bahan baku yang dinyatakan suatu kuantitas bahan baku beserta satuan uang. Selanjutnya, anggaran biaya tenaga kerja secara langsung adalah anggaran yang berisi perkiraan jumlah biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian, anggaran overhead pabrik adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang, meliputi jenis biaya, waktu secara tempat, departemen, di mana biaya tersebut terjadi. Selanjutnya, anggaran persediaan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang persediaan barang selama periode yang akan datang. Kemudian, anggaran kas adalah anggaran yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian kas. Selanjutnya, anggaran laba rugi adalah anggaran yang melaporkan seluruh proyeksi penerimaan dan pengeluaran untuk
suatu anggaran tertentu untuk menunjukkan proyeksi penerimaan atau pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan. Anggaran neraca adalah anggaran yang merencanakan keadaan keuangan perusahaan pada suatu periode. Dan yang terakhir, anggaran posisi keuangan adalah anggaran mengenai rencana perubahan aktiva, hutang, dan modal perusahaan selama periode yang ditetapkan. Sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.